Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Kurnia Sadewa. Saya berasal dari kelas KM 4604 dengan NIM 15022230081. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi di materi pertemuan 10 yang bertema komunikasi antar pribadi. Setelah saya menjelaskan komunikasi antar pribadi ini, diharapkan teman-teman dapat mengerti tentang penjelasan dan pengertian komunikasi antar pribadi serta tujuan dan contohnya. Yuk, mari disimak ya. Pertama ini adalah ada komunikasi antar pribadi tapi yang interpersonal. Di sini ada penjelasannya. Menurut ahli dari De Vito, yaitu adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih, kadang juga bisa lebih ya, yang saling terhubung. Kemudian menurut West and Turner, itu adalah proses transaksi antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Kemudian komunikasi antar pribadi ini juga ada termasuk komunikasi yang paling sempurna. Kemudian komunikasi antar pribadi ini juga memiliki klasifikasi adalah 4. Yang pertama itu adalah interaksi intim, yang kedua adalah percakapan sosial, yang ketiga ada interogasi, yang keempat adalah wawancara. Nah, dari tujuan-tujuan komunikasi antar pribadi ini, itu ada untuk belajar atau to learn, yang kedua ada untuk to relate atau berhubungan, saling berhubungan. Kemudian ada yang ketiga itu adalah mempengaruhi atau to influence. Kemudian yang keempat ada bermain atau to play, dan yang kelima adalah menolong atau to help. Kemudian dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kemudian ada efektivitas komunikasi antar pribadi. Apa saja sih efektivitas komunikasi antar pribadi? Itu ada keterbukaan atau openness, kemudian ada empati, kemudian ada sikap mendukung atau supportiveness, kemudian ada sikap positif dan kesetaraan. Nah, di masing-masing sendiri dari poin-poin ini saya akan jelaskan dari pengertian-pengertiannya juga. Yang pertama itu adalah keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek. Yang pertama itu adalah untuk membuka diri, yang kedua itu adalah reaksi yang jujur dan spontan. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan perasaan. Dan yang kedua itu tadi ada empati. Empati itu kayak kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu ada pengertiannya. Berempati juga dapat ditunjukkan dengan verbal dan non-verbal. Cara berempati dapat ditunjukkan itu dengan cara berpikir empati, kemudian merasakan empati. Nah, berpikir empati ini gimana? Menunjukkan bahwa kita tuh mengerti apa yang orang lain maksudkan. Nah, kalau misalkan merasakan empati itu adalah menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan. Kayak misalkan orang tersebut tuh lagi merasakan sedih, kemudian kita juga berempati turut bersedih apa yang dia rasakan. Kemudian ada sikap mendukung atau supportiveness. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, bukan mutlak. Nah, cara menunjukkan sikap ini tuh gimana sih? Yang pertama itu adalah hindari menuduh atau menyalahkan. Kemudian yang kedua adalah hindari menilai secara positif. Yang ketiga adalah hindari mengkhotbahi atau kayak menasehati yang terlalu berlebihan, kayak apa lu tuh mau yang bener mulu gitu. Kemudian selanjutnya lanjut ke poin berikutnya adalah sikap positif. Positif adalah positiveness. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Kemudian sikap positif ini juga sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Nah, cara menunjukkannya ini gimana? Yang pertama tuh temuin hal-hal positif di dalam diri orang lain dan bisa muji secara spesifik. Itu akan membuat orang lain tuh secara dapat positive vibes-nya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah tunjukkan secara non-verbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya kayak saya berkomunikasi dengan teman saya itu saya tersenyum, jadi kayak orang tersebut merasa berarti dia tuh senang dengan berbincang dengan saya, berkomunikasi dengan saya. Kemudian ada kesetaraan atau equality. Setara artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor. Nah, cara nunjukinnya itu gimana? Hindari kata seharusnya, kemudian atau harus ya. Kemudian mintalah jangan menuntut. Dan yang terakhir itu adalah hindari menyela pembicaraan. Kalau misalnya sedang ada orang tersebut sedang ngomong, hindarilah kalian menyelanya. Nah, kemudian kita masuk ke daya tarik antar pribadi.
Itu ada lumayan, nah ada lebih dari 3. Yang pertama tuh ada kesamaan, yang kedua tuh ada kedekatan atau proximitas, yang ketiga tuh ada dukungan, yang keempat itu ada daya tarik fisik dan kepribadian, yang kelima tuh ada status sosioekonomis dan pendidikan, yang keenam itu saling melengkapi. Itu sama-sama saling melengkapi. Nah, kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu adalah mengelola hubungan jarak jauh atau yang bisa kita sebut tuh LDR. Nah, caranya gimana sih ngelola LDR itu supaya langgeng, tidak ada musuh-musuhan sering berantem ya. Biasanya kan kalau LDR kan sering berantem ya. Nah, caranya itu gimana? Nah, kalau cara mengelola LDR sendiri itu kita dapat menggunakan waktu dengan sebijak mungkin untuk mendapatkan momen yang pas dengan pasangan kita sendiri. Maksudnya itu gimana? Kita tuh saling dapat mengatur waktu dengan baik. Kita bisa tahu jadwal-jadwal pasangan kita sibuknya di mana. Jadi kita ya bisa mengatur lah. Jadi bisa saling mengobrol lewat telepon atau video call atau bisa chatan gitu, saling itu cara mengaturnya. Nah, yang kedua tuh nyambung sama yang atas, itu berkomunikasi dengan tidak saling menutupi. Nah, setelah kalian dapat momen waktu yang pas, kalian tuh bisa berkomunikasi tapi tidak saling menutupi. Apa yang kayak saling terbuka aja, hari ini tuh gimana, kalian ngapain aja ke pasangan kalian. Nah, pasangan kalian tuh bakal ngerasa dihargain banget meskipun jarak jauh juga, kayak ternyata pasangan gua tuh gini banget loh ke gua gitu. Jadi pasangan kalian tuh pasti merasa dihargai. Kemudian kalian juga harus memiliki rasa komitmen yang teguh, yang bener-bener, soalnya LDR tuh butuh komitmen, saling percaya, itu juga sama masuk. Dan yang terakhir tuh ciptakan sistem pendukung sosial teman-teman. Kayak di sana tuh kalian harus memiliki juga temen, jadi bisa berkontak-kontak kalau misalkan kalian kan nggak di sana. Jadi kalian kalau misalkan cewek kalian atau misalkan cowok kalian membutuhkan apa-apa, kalian bisa kontak teman kalian gitu. Nah, di sini kita masuk ke penyebab rusaknya hubungan. Yang pertama itu adalah komunikasi yang buruk. Tadi kan kalau yang di atas itu kan saling terbuka harus ya. Mungkin kalau ini komunikasinya tuh kayak jarang chatan atau jarang ngabarin atau apa, jadinya rusak lah hubungannya, kayak ngerasa gue ngapain sih jalin hubungan sama dia sedangkan komunikasi gue aja gini gitu. Terus ada orang pihak ketiga, itu bisa disebut dengan selingkuh. Kemudian yang ketiga tuh ada perubahan dalam hubungan, karena ya ada gitulah di atas tadi. Terus ada masalah seks dan pekerjaan, kemudian kesulitan keuangan juga bisa, dan kepercayaan yang salah atau tidak sepaham lah satu sama lain. Kemudian kita masuk ke cara memperbaiki hubungan. Nah, caranya gimana sih kalau misalkan udah kayak tadi di atas tuh, cara memperbaikinya gimana? Kalian tuh harus bisa ngenalin masalah apa yang terjadi di hubungan kalian, yang maupun internal atau eksternal. Kalau misalkan kalian udah tahu nih masalahnya di mana, kalian bisa omongkan dengan omongin baik-baik dengan pasangan kalian. Kalau misalkan kalian udah ngomongin baik-baik dengan pasangan kalian, itu tuh ngerasa pasti rada lega gitu loh. Terus kalian juga harus berani ngambil risiko. Kenapa berani ngambil risiko? Karena setiap omongan dan setiap apa yang kalian ucapkan ke pasangan kalian tuh bakal, ya namanya komunikasi, nggak bisa di-unsend, nggak bisa ditarik. Jadi ya harus berani ambil risiko juga, kayak kalian tuh ke depannya mau gimana gitu. Nah, terus kita masuk ke cara mengatasi putusnya hubungan. Cara ngatasin putus hubungan tuh gimana? Ambil waktu me time atau single. Bukan single, itu beda. Me time tuh kalau misalnya kalian sedang bener-bener kayak butuh me time banget abis berantem. Kalau single tuh kalian bener-bener sendiri, tidak ada pasangan. Terus kemudian tingkatkan rasa percaya diri juga. Yang ketiga tuh ada hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu. Kemudian carilah dukungan atau pertolongan seperti keluarga, teman dekat, ya gitu. Terus yang terakhir tuh hindari mengulangi pola yang salah. Sekian penjelasan dari materi pertemuan 10 terkait mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga dibuat mengerti ya.